Kami kuliah dengan ontani Pak, motong ibarat itu ada mutang Pak, nggak ada duit. Jadi gini pimpinan, jadi bela dulu kan. mungkin bisa diwakilin yang lain aja, bisa wakilin yang lain aja. Iya Pak, tetap nggak apa-apa Pak. Kita perlu itu. Nah di sini saya merasa sangat sedih Pak melihat orang tua saya, terutama mungkin teman kalian juga ada yang tua saya seperti saya seorang tani, ya nyokir kali Pak malah kami cari uang. Nah disitulah kami hancur Pak. Kenapa? Orang tua kami hancur Pak, bukan kami saja yang hancur perasaannya Pak saat kami dirumahkan. Padahal kami Pak, kami tidak senang sekali dengan politik Pak, kami bebas, kami bahkan orang tidak tahu kami nyoblos siapa, bahkan kami maaf Pak ya, oke kalau bisa maaf ya kunci saya Pak ya, bisa suami saya, tim saya apa ini enggak ada sama sekali Pak, itu yang saya sedihkan kayak gitu nah Pak. Saya mohon di sini tolong perjuangkan kami Pak, kami sudah lama bekerja dan juga adik-adik sekalian. Pada inkes atau PT walaupun artinya mereka ini bukan bentuk kebijakan, minimal kita dapat informasi dari keterangan mereka. Ya harapan kami sebagai dewan, bukan kami arti melarang untuk mengeliminasi, tapi boleh mengeliminasi ketika pegawai itu tidak memenuhi syarat lagi atau melanggar disiplin. Kalau di luar itu saya rasa pemirsa Tribun Surat.com, saat ini saya berada di ruangan rapi DPRD Kabupaten Sulawesi Utara. Hari ini sejumlah tenaga kesehatan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Sulawesi Utara. Mereka curhat kepada anggota DPRD bahwa mereka baru saja dirumahkan. Sudah disampaikan tadi, untuk kita bersusah payah menyekolahkan, bahkan berjual harta, tanah, kebun dan lain sebagainya dengan harapan anaknya bisa pakai pakaian dinas. Jadilah masalah penghasilan. Ada kebanggaan tersendiri. Ketika mereka mengabdi, kemudian dirumahkan tanpa dengan alasan yang jelas. Untuk itu pada hari ini sebagai dewan perwakilan dari masyarakat, kami berkewajiban untuk mendalami persoalan ini. Ada apa? Kalau persoalan ini munculnya pada saat sebelum pembahasan anggaran, mungkin sikap kami dewan lain. Ini anggaran sudah disahkan tanpa kendala, tahu-tahu dirumahkan. Kalau 1-2 orang karena kesalahan tenaga kesehatan ini, kami tidak kasih masalah. Ini hampir mayoritas setiap kecamatan, artinya dirumahkan. Kemudian informasinya direkrut kembali, bahkan yang direkrut ini tanpa persyaratan yang semestinya. Ada apa ini? Seperti contoh tanpa SDR mati. Kalau SDR itu setahu aku kalau sopir itu SIM-nya merah. Nama mana pula dona? Ketika mereka ini megang pasien itu mati. Sedangkan syaratnya tidak memenuhi. Apakah ibu dona mau tanggung jawab ketika korban atau pasien yang meninggal atau keluarganya menuntut? Sedangkan kita merekrut pegawai yang tidak memenuhi syarat.
Nah, ini kewajiban kami sebagai dewan untuk meluruskan. Bukan artinya kami ini ingin ada tendensi lain, bukan ada persoalan-persoalan pribadi dan lain sebagainya. Tapi kami tulus ikhlas untuk menegakkan kebenaran yang ada di Muratara ini. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.